Kita masuk ke menu diskusi pertama Sapa Indonesia malam. Ex-Jampitsus dipanggil Kejaksaan Agung hari ini sebagai saksi terkait barang bukti uang hingga 74 kg emas dengan mengeluarkan sprindik baru terkait tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang hingga emas 74 kg yang baru saja dimulai penyidikannya. Sebelumnya, Febri telah dipanggil pada Rabu lalu, namun karena alasan kesehatan, Febri absen dalam pemanggilan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan, jika Febri tidak hadir pada Jumat ini, maka Kejaksaan Agung membuka opsi melakukan upaya paksa. Pada hari ini, yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir, sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai progres hari ini, penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah absen dari panggilan pemeriksaan Tim 9 terkait kasus dugaan pencucian uang, emas 74 kg, dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya di Sentul, Bogor. Dalam keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan, Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara yang menyeret ex-Jampitsus, sehingga terbit surat perintah penyidikan baru khusus tindak pencucian uang pada 20 Juli lalu. Kejaksaan telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani perkara dan berdasarkan sprindik baru, Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk dimintai keterangan pada Rabu 22 Juli. Namun, dari 4 saksi, 2 diantaranya tidak memenuhi panggilan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan alasan kesehatan dan saksi NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli mendatang. Kejaksaan Agung kini tengah mengusut total 4 sprindik terkait penyerahan kasus dari Kortas Tipikor Polri. 3 sprindik sebelumnya mencakup kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Dalam kasus tersebut, Febri Adriansyah dan Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara korupsi Asabri. Don Rito telah ditahan, sementara Febri belum. Tim Liputan, Kompas TV. Pada pemanggilan kedua ini, sejauh mana Kejaksaan Agung menggali keterangan Febri Adriansyah untuk beberapa kasus, terutama dalam hal ini yang diperiksa hari ini terkait dengan sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang. Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung malam ini Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Jasman Panjaitan, Ex-Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Selamat malam Bapak-bapak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Baik, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami malam ini. Pak Jasman, begini, yang menarik perhatian kami, kalau melihat pola dari pemeriksaan awal Febri minggu lalu, tidak terlihat keberadaan Febri, tapi dari Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa Febri sudah diperiksa. Minggu lalu begitu. Minggu ini pun demikian. Dikonfirmasi pukul 1 siang sudah berada di gedung utama Kejaksaan Agung, tapi keberadaannya tidak terlihat. Sejauh mana Anda memaknai proses pemeriksaan yang berlangsung dalam 2 kali ini terhadap Febri ini, Pak? Maaf ya, kalaupun misalnya memang tidak terlihat, sebenarnya kan bisa dikonfirmasi pada Kapolsek, apakah betul-betul dia sudah hadir atau tidak. Sebenarnya sangat sederhana, ditanyakan kepada Kapolsek, apakah ada dia atau tidak, apakah sudah diperiksa atau belum. Itu Pak. Oke. Dan sejauh mana kemudian Anda melihat keseriusan dari Tim 9 ini dalam mengusut posisi dari Febri Adriansyah ini, terutama di 4 sprindik loh Pak, nggak main-main. Terutama yang terakhir ini dugaannya tindak pidana pencucian uang. Ya.
eh, ke-9 jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan ini harus siap, karena jaksa itu sesuai perintah taat kepada pimpinan, dan mereka sudah ditunjuk menjadi penyidik dalam kasus ini. Kemudian yang menjadi sorotan, dan memang bagi kami, saya terutama mantan direktur penyidikan, saya memang lebih setuju ini diarahkan dulu ke tindak pidana pencucian uang. Itu dulu ya, karena itu lebih mudah pembuktiannya. Demikian Pak Dewa. Oke. Bung Usman, kalau Anda melihat secara polanya, kalau kembali ke pertanyaan saya sebelumnya ke Pak Jasman, 2 kali pemeriksaan, oke Febri tidak terlihat, tapi kemudian sudah ada konfirmasi bahwa ada pemeriksaan di situ. Adakah hal yang menarik dari pemeriksaan Febri ini di mata Anda, Mas? Yang pasti publik melihatnya sangat lambat dan cenderung berjalan di tempat. Kami bisa mengerti bahwa tim 9 barangkali juga harus mengkonsolidasikan alat-alat bukti, terutama terkait dengan tindak pidana pencucian uang, mulai dari alat-alat bukti audit sampai dengan batangan emas, uang, dan keterangan-keterangan saksi. Yang kedua, publik juga melihat jalan di tempatnya perkara ini, lebih karena dimensi atau dinamika di luar yuridis. Ada dinamika politik yang tampaknya memperlihatkan kasus ini tarik-menarik. Misalnya yang paling telanjang adalah pernyataan Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa Jampitsus Febri Adriansyah adalah tangan kanan presiden. Tentu publik bertanya-tanya, apa mungkin kalau memang jadi tangan presiden, lalu bisa seenaknya menyimpan uang dalam jumlah besar, termasuk dengan batangan emas, di rumahnya atau di sejumlah tempat yang digeledah oleh pihak kepolisian. Walaupun kemudian sudah ada permintaan maaf dan sekarang statusnya Hotman itu udah jadi mantan kan Bang? Ya, tapi itu juga kita bisa lihat lagi dalam pemberitaan media massa, termasuk investigasi majalah Tempo di pekan ini, kelihatan sekali misalnya ada peran dari Menteri Pertahanan, yang tampaknya memang selama ini bekerja erat dengan Febri Adriansyah di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, tentu kita ingin tahu apakah perkara ini lebih banyak melibatkan Febri sebagai Jampitsus atau sebagai Jampitsus maupun juga sebagai Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang bekerja erat dengan Menteri Pertahanan. Nah, saya kira ini yang publik khawatirkan membuat perkara ini berjalan di tempat dan pada akhirnya tidak akan terbongkar secara tuntas. Nah, ini kan ada 4 sprindik yang akhirnya terbit, Bung Usman. Menurut Anda ini bakal mempersulit fokus dari tim 9 ini mengusut perkara atau sebetulnya gampang loh sebetulnya ngambil aja satu dulu, satu sprindik digali dulu atau barengan keempat-empatnya atau gimana tuh? Ya, harapan kami sebenarnya dari awal perkara ini biarkan saja ditangani oleh pihak kepolisian. Karena kalau kita lihat langkah-langkah kepolisian, dari mulai penggeledahan alat-alat bukti, penggeledahan kafe, penggeledahan rumah, penyitaan berbagai barang bukti, itu memperlihatkan perkembangan penyidikan di kepolisian justru lebih maju. Bahkan setelah adanya penetapan tersangka, publik berharap bekas Jampitsus tersebut segera ditahan. Tapi tampaknya kan ada semacam dinamika di luar kepolisian yang meminta kepolisian untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini yang kemudian memperlihatkan kasus ini berjalan di tempat. Ini yang saya kira kita khawatirkan, ada dinamika politik yang lebih menentukan maju mundurnya perkara ini. Oke, Pak Jasman mungkin sambil posisi Bapak agak mendekat ke layar dan suara Bapak agak lebih keras biar saya bisa mendengar suara Bapak dengan jelas ya Pak. Terkait dengan 4 sprindik itu tadi Pak, menurut Bapak adakah prosedur khusus yang bisa dilakukan tim 9 ini untuk bisa menelusuri posisi atau peran dari Febri dalam 4 perkara itu? Perlukah keempat-empatnya diperiksa bersamaan atau cukup salah satu dulu, Pak? Silakan Pak Jasman. Seperti yang saya katakan tadi, saya lebih melihat lebih mudah untuk memeriksa kasus TPPU-nya. Ada 3 pasal di dalam Undang-Undang 2010, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Yang paling mudah itu adalah pasal 5-nya, karena di situ tidak diperlukan tindak pidana asal, tidak harus memeriksa tindak pidana asal. Itu. Sedangkan di pasal 3 dan 4 harus ditujukan, harus dibuktikan ada tindak pidana asal.
jadi lebih mudah untuk mengungkap kasus TPPU pasal 5-nya. Begitu Pak. Tapi kan dari Kejaksaan Agung sudah bilang Febri ini sudah berstatus tersangka untuk kasus Asabri. Kalau kemudian Anda menilai lebih mudah untuk gali TPPU-nya dulu, sementara status yang Asabri ini udah tersangka yang bersangkutan, apakah akan jadi makin rumit nanti Pak? Atau gimana meluruskan prosedur dari menggali keterangan Febri untuk 4 sprindik itu? Ya sebenarnya itu tidak, cuma tadi saya katakan ini soal persoalan lebih mudah atau tidak. Yang saya maksudkan lebih mudah dulu kan untuk menetapkan apakah misalnya untuk tindak lanjut selanjutnya lebih mudah kalau tim 9 menerapkan mempersangkakan dulu fokus ke pasal 5 Undang-Undang TPPU. Itu pendapat saya. Oke. Yang juga menarik perhatian publik Bapak-Bapak adalah pelantikan dari Kuntadi hari ini yang resmi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Secara track record, sebelum jadi Kepala Badan Pemulihan Aset, ia adalah Direktur Penyidikan yang saat itu jadi bahasanya bawahannya Febri saat ia masih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Apakah kemudian konflik kepentingan ataupun juga sisi psikologis kasus ini bakal terlalu erat nantinya untuk digali oleh penyidik atau justru sebetulnya lebih mudah-mudah saja untuk digali? Kita akan bahas itu nanti ya. Kita jeda sebentar. Tetap bersama kami saudara, hanya di Kompas TV. Korupsi itu akan dilakukan pembahasan secara mendetail ya, yang masuk